Perkenalkan, nama saya Majesty Tampu Bolon dengan NIM 10191047 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 1 dari pengantar metode statistik. Topik yang akan dibahas ada 7. Yang pertama, definisi, apa itu statistik, statistika, data, informasi, dan perbedaannya. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, terminologi atau istilah-istilah yang akan digunakan. Keempat, tipe data. 5, skala pengukuran. 6, ukuran pemusatan data. Dan yang ketujuh, ukuran penyebaran data. Topik pertama, definisi. Apa itu statistik dan apa itu statistika? Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Berasal dari bahasa Yunani status atau dalam bahasa Inggris state yang artinya negara, yang dapat dimaknai sebagai keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, serta bagaimana menentukan keputusan yang cukup kuat alasannya berdasarkan data dan fakta yang benar. Jadi, statistik adalah kumpulan angka atau datanya, sedangkan statistika adalah ilmu untuk mengolahnya. Berikut ini terdapat tabel perbedaan statistik dan statistika. Menurut definisinya, statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Sedangkan statistika adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data. Menurut tujuannya, statistik bertujuan dalam pengelolaan hasil data, sehingga lebih mudah diinterpretasikan dan digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan statistika bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji, sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Menurut metode kajiannya, statistik melingkupi kumpulan data yang sudah dikelola pada proses statistika, baik berupa bilangan maupun non-bilangan. Sedangkan untuk statistika, metode kajiannya mencakup eksperimen dan survei. Untuk klasifikasi berdasarkan fungsinya, statistik dibedakan menjadi gambaran data dalam bentuk bilangan dan dalam bentuk ukuran untuk mewakili objek. Sedangkan untuk statistika, berdasarkan fungsinya diklasifikasikan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 2, yaitu statistika deskriptif yang berkaitan dengan bagaimana mengumpulkan, menyajikan, serta mengkarakterisasi suatu data, sedangkan statistika inferensia berkaitan dengan bagaimana mengambil kesimpulan dari suatu populasi berdasarkan sampel data yang ada, baik melalui hipotesis maupun estimasi atau perkiraan. Kemudian, definisi apa itu data dan apa itu informasi. Data adalah fakta mentah yang belum diproses, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses dan dimasukkan ke dalam konteks. Berikut ini terdapat tabel perbedaan antara data dan informasi. Menurut artinya, data merupakan fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses, diatur, dan disajikan sesuai konteksnya. Contohnya, data merupakan fakta mentah, misalnya nilai ulangan setiap siswa adalah sebuah data. Kemudian, contoh untuk informasi yaitu nilai ulangan yang sudah diolah, seperti rata-rata nilai ulangan setiap siswa di sekolah ABC adalah 76. Jadi nilai ulangan setiap siswa di sekolah ABC diolah dan dicari rata-ratanya sehingga didapatkan nilai 76. Menurut asal katanya, data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum. Artinya sesuatu yang diberikan. Sedangkan informasi berasal dari bahasa Prancis yang artinya kegiatan untuk menjelaskan atau memberitahu. Topik kedua yaitu pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer atau data utama diperoleh dengan studi lapangan, yaitu melakukan observasi, mengisi hak angket, maupun melakukan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder atau data pendukung diperoleh dengan studi pustaka, di antaranya mencari dokumentasi, membaca laporan resmi, menggunakan absensi, membaca jurnal, dan lain-lain.
Topik ketiga, terminologi atau istilah-istilah yang akan digunakan. Di sini terdapat beberapa istilah utama. Yang pertama, populasi, yaitu kumpulan dari semua kemungkinan yang menjadi objek perhatian. Kemudian ada sampel, yaitu bagian yang diperhatikan dari suatu populasi. Berikut ini terdapat tabel yang menyatakan notasi untuk populasi dan sampel dalam beberapa besaran atau ukuran. Untuk besaran rata-rata, populasi dinyatakan dengan notasi mu. Sedangkan untuk ukuran atau besaran deviasi standar, populasi dinotasikan dengan sigma kecil, dan untuk sampel dinotasikan dengan huruf S kecil. Untuk proporsi, populasi dinyatakan dengan huruf P besar, dan sampel dinyatakan dengan huruf P kecil. Untuk jumlah anggota, populasi dinyatakan dengan huruf N besar, dan untuk sampel dinyatakan dengan huruf N kecil. Berikutnya, terdapat istilah variabel, yaitu sesuatu yang diukur dari sampel, terbagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, parameter. Parameter adalah kuantitas yang mendeskripsikan populasi. Biasanya parameter ini berupa nilai yang tidak diketahui. Sedangkan, untuk istilah statistika adalah kuantitas data yang mendeskripsikan suatu sampel. Lanjut ke topik keempat, yaitu tipe data menurut bentuknya. Tipe data menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data numerikal atau kuantitatif dan data kategorikal atau kualitatif. Data kuantitatif atau numerikal merupakan data yang dapat dihitung jumlahnya dan dapat diwujudkan berupa angka. Dibedakan lagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Untuk data diskrit, berapa angka yang tidak berkelanjutan atau bilangan bulat. Contohnya, 1 orang, 2 buah, dan 3 orang. Karena tidak mungkin ada orang yang dinyatakan dalam bentuk angka desimal. Misalnya 1,5 orang. Itu tidak ada. Jadi, diskrit berupa angka bilangan bulat atau angka yang tidak berkelanjutan. Sedangkan untuk data kontinu mencakup angka berkelanjutan atau bilangan desimal. Misalnya 59,5 kg, 0,43 second, 70,25 km. Kemudian terdapat data kategorikal atau kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung jumlahnya dan tidak dapat dinyatakan atau bukan berupa angka. Contohnya, buah apel merah lebih manis dibandingkan apel hijau. Rasa manis tidak dapat dihitung jumlahnya dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian, terdapat pertanyaan, apakah Anda memiliki mobil? Jawabannya hanya ada dua, ya atau tidak, dan kedua jawaban ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Berikutnya, topik skala pengukuran. Skala pengukuran dibedakan menjadi 4. Untuk data kualitatif, menggunakan skala nominal dan skala ordinal, sedangkan untuk data kuantitatif, menggunakan skala interval dan skala rasio. Skala nominal adalah angka yang digunakan hanya untuk membedakan. Misalnya, jenis kelamin ada 2, perempuan dan laki-laki. Keduanya setara dan tidak ada yang lebih utama peringkatnya. Kemudian, agama dan suku. Kemudian terdapat skala ordinal, yaitu angka yang menunjukkan urutan atau peringkat. Misalnya, tingkat pendidikan SD lebih rendah daripada SMP. Kemudian tingkat penghasilan dan juara futsal. Kemudian terdapat skala interval, yaitu angka yang berfungsi sebagai pembeda, peringkat dan memiliki jarak di mana operasi matematika dapat berlaku atau sebagai rating. Misalnya, tingkat kepuasan pelanggan, mana yang lebih utama dan mana yang lebih bisa dilakukan nanti, seperti tingkat kepentingan. Kemudian, temperatur. Lalu ada skala rasio, yaitu angka yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan dan bisa dibandingkan. Misalnya, panjang benda,
volume benda, dan umur. Kemudian, di sini terdapat contoh lain dari skala pengukuran. Untuk skala nominal, di sini terdapat jenis kelamin, perempuan, dan laki-laki. Kemudian, dalam suatu organisasi terdapat 3 orang, dan nominalnya adalah 3. 3 ini tidak menyatakan jabatan maupun peringkatnya, namun hanya menyatakan nominalnya, atau hanya untuk membedakan jumlahnya. Kemudian ada uang, misalnya uang tersebut nominalnya yaitu sebanyak 50.000. Kemudian terdapat skala ordinal. Skala ordinal ini digunakan untuk menyatakan peringkat atau tingkatan, misalnya SD, SMP, SMA, D4 hingga S1. Kemudian juara futsal, misalnya juara 1, juara 2, dan juara 3. Lalu terdapat skala interval. Skala interval ini menggunakan jarak atau dalam jangka jarak atau interval atau batas tertentu. Misalnya, dalam mengukur suhu menggunakan termometer Celcius, maka rentangnya dari suhu 0 derajat Celcius hingga suhu 100 derajat Celcius. Kemudian dalam satu hari terdapat rentang waktu sebanyak 24 jam. Kemudian terdapat agenda untuk menentukan tingkat kepentingan. Misalnya kita mau melakukan suatu kegiatan mana yang lebih penting, maka itu akan ditempatkan di skala atau rentang pertama. Kemudian sampai ke bawah-bawahnya adalah tingkat hal-hal yang kurang penting. Kemudian terdapat skala rasio. Misalnya larutan. Terdapat larutan sebanyak 600 ml dan larutan sebanyak 200 ml. Maka perbandingan antara kedua larutan ini adalah 3:1. Kemudian untuk membuat cat. Misalnya kita mau membuat cat berwarna ungu, maka diperlukan cat berwarna merah dan cat berwarna biru dengan perbandingan atau rasio masing-masing sebesar 1:1. Kemudian di sini terdapat jangka sorong. Misalnya, dalam jangka sorong kita mengukur suatu benda dengan ukuran 1 mm. Kemudian ukuran ini dapat kita bandingkan dengan ukuran cm maupun ukuran meter. Berikutnya, topik ukuran pemusatan data. Ukuran ini digunakan untuk menunjukkan pusat dari gugus data atau barisan data yang sudah diurutkan. Jadi, datanya di sini dibedakan menjadi 2, yaitu data tunggal atau data kelompok. Dan ukuran pemusatan data ini mencakup 3 hal, yaitu mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau mode. Untuk data tunggal dan data kelompok, dalam mencari mean atau nilai rata-rata, rumusnya sama, yaitu X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah atau jumlah data dari data pertama sampai data ke N dibagi dengan banyak data atau N. Kemudian, untuk mencari nilai tengah pada data tunggal menggunakan rumus median sama dengan setengah dikali banyak data ditambah 1 kemudian dibagi dengan 2, atau dapat dilakukan pencariannya dengan melihat data tersebut. Apabila jumlah data atau banyak datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang tepat berada di tengah gugus data yang sudah diurutkan. Sedangkan untuk data yang berjumlah genap atau banyaknya genap, maka mediannya adalah jumlah dari 2 nilai yang tepat berada di tengah gugus data, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Sedangkan untuk mencari median dari data kelompok, digunakan rumus titik bawah dijumlahkan dengan dalam kurung setengah dari banyak data dikurang dengan
frekuensi kumulatif atau frekuensi data dari kelas-kelas data sebelum kelas yang terdapat nilai mediannya, kemudian dibagi dengan FI atau frekuensi kelas, yang dimana kelas tersebut mengandung data median, dikalikan dengan P atau panjang kelas. Kemudian terdapat modus atau mode. Untuk data tunggal, modus dicari dengan melihat data yang paling sering muncul, atau jika data yang ada kemunculannya sama atau frekuensinya sama, maka kita mengambil data dengan nilai terbesar. Kemudian, untuk data kelompok, modus dicari dengan menggunakan rumus titik bawah dari kelas yang mengandung nilai modus dijumlahkan dengan D1 atau selisih kelas data yang mengandung nilai modus dengan kelas sebelumnya dibagi dengan jumlah dari selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih dari kelas modus dengan kelas setelahnya, kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Di sini terdapat contoh soal untuk lebih memahami ukuran pemusatan data. Yang pertama, kita menggunakan contoh soal untuk data tunggal. Berikut ini adalah nilai UTS mahasiswa-mahasiswi di TPBZ. Dari data tersebut, tentukanlah mean, median, dan modusnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengurutkan data yang ada, dari nilai terkecil hingga nilai yang paling besar. Di sini, banyak datanya ada 10, dan masing-masing frekuensinya sama, yaitu setiap data yang ada hanya muncul satu kali. Maka, untuk mencari mean, kita gunakan rumus X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data yang ada. Jadi data yang ada, di sini dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyak datanya, yaitu 10, maka diperoleh jumlahnya yaitu 689 dibagi dengan 10 sama dengan 68,9, sehingga mean atau nilai rata-rata UTS mahasiswa-mahasiswi di TPBZ adalah 68,9. Kemudian kita mencari median atau nilai tengahnya. Karena ini data dengan banyak data genap, maka kedua nilai yang tepat berada di tengah data ini, yaitu 70 dan 73, kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Hasilnya adalah 71,5. Sedangkan untuk mencari nilai modus, karena frekuensinya sama-sama 1, maka kita mencarinya dengan data dengan nilai terbesar, yaitu 86. Berikutnya terdapat contoh soal untuk data kelompok. Berikut ini adalah data tinggi badan mahasiswa-mahasiswi di TPBZ. Dari data tersebut, tentukanlah mean, median, modusnya. Di sini terdapat tabel data dengan beberapa kelas data. Untuk kelas pertama yaitu dari tinggi badan 150 cm hingga 154 cm dengan frekuensi atau banyak datanya yaitu 3. Dan untuk kelas-kelas berikutnya dapat dilihat pada baris-baris kelas yang ada di sini. Dan jumlah frekuensi atau jumlah data yang ada sebanyak 100. Maka, untuk memudahkan pengerjaan soal atau untuk membantu pengerjaan soal, maka disarankan untuk menambah kolom di sebelah kolom yang sudah ada. Misalnya, jika di soal hanya diberikan kolom data berupa nilai atau data, kemudian dan disediakan kolom frekuensi atau FI, maka kita tambahkan kolom XI. XI adalah nilai tengah dari kelas data yang ada di masing-masing kelas. Misalnya, data di kelas pertama yaitu 150 hingga 154. Berarti data ini di kelas pertama mencakup 150, 151, 152, 153, sampai 154. Maka nilai yang tepat berada di tengah-tengahnya yaitu 152. Kemudian, kita lakukan langkah yang sama untuk masing-masing kelas. Setelah ditambahkan kolom nilai tengahnya,
kita tambahkan lagi kolom di sebelahnya, yaitu hasil kali antara frekuensi masing-masing kelas dengan nilai tengah masing-masing kelas. Kemudian, dicari jumlahnya. Lalu, ditambahkan kolom titik bawah. Kolom titik bawah ini bersifat opsional karena hanya digunakan untuk mencari titik bawah masing-masing kelas. Misalnya untuk kelas pertama, titik bawahnya diperoleh dengan mengurangkan nilai terkecil pada kelas tersebut. Di sini 150 dikurangkan dengan 0,5. Maka diperoleh hasilnya yaitu titik bawahnya sebesar 149,5. Oke, di sini kita akan mencari meannya menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dari data atau kelas pertama sampai data ke N dibagi dengan banyak data. Di sini sudah didapat jumlahnya, yaitu jumlah frekuensi dikalikan nilai tengah masing-masing kelas adalah 16.675 dibagi dengan banyak datanya yaitu 100. Maka rata-ratanya adalah 166,75. Lalu, untuk mencari nilai median, kita gunakan rumus median sama dengan titik bawah dari kelas yang mengandung nilai median ditambah dengan setengah dikali banyak data yaitu 100, lalu dikurangkan dengan FK atau frekuensi kumulatif dibagi dengan FI atau frekuensi kelas yang terdapat nilai mediannya, lalu dikalikan dengan P atau panjang kelas. Di sini jumlah datanya kan ada 100, maka 100 dikali setengah adalah 50. Jadi mediannya adalah data ke-50. Data ke-50 ada di kelas keempat. Kemudian kita menggunakan titik bawah dari kelas keempat yaitu 164,5. Lalu dijumlahkan di sini setengah dari banyak data yaitu 50 lalu dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dari kelas-kelas sebelum kelas yang mengandung nilai median ini adalah 22 ditambah 7 ditambah 3 yaitu 32. Lalu frekuensi kelas yang mengandung nilai median adalah 40 data. Lalu dikalikan dengan panjang kelasnya yaitu 5. Dijumlahkan dengan 164,5, maka diperoleh hasil mediannya yaitu 166,75. Untuk mencari nilai modus, menggunakan rumus titik bawah dari kelas yang mengandung nilai modus ditambahkan dengan selisih dari kelas yang mengandung nilai modus dengan kelas sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah selisih kelas yang mengandung nilai modus dengan kelas sebelumnya ditambah dengan selisih kelas yang mengandung nilai modus dengan kelas setelahnya lalu dikalikan dengan panjang kelas. Di sini data terbanyak atau kelas dengan data terbanyak ada di kelas keempat dengan frekuensinya sebanyak 40 data. Maka kita menggunakan titik bawah dari kelas keempat, yaitu 164,5, ditambah dengan D1, yaitu selisih kelas yang mengandung nilai modus dengan kelas sebelumnya. Kelas mengandung nilai modus adalah kelas keempat, yaitu 40. 40 dikurangkan kelas sebelumnya, yaitu 22, maka hasilnya adalah 18. Kemudian dibagi dengan D1, yaitu 18, kemudian ditambahkan dengan D2. Selisih kelas mengandung nilai modus dengan kelas setelahnya. 40 dikurangi 18 sama dengan 22. Maka 18 per 18 ditambah 22 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5. Lalu hasilnya 2,25 dijumlahkan dengan titik bawah 164,5 diperoleh hasilnya yaitu nilai modus sebesar 166,75. Lalu kita lanjut ke topik ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data
digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-rata atau nilai meannya, mencakup jangkauan atau range, simpangan rata-rata, variansi atau simple variance, standar deviasi atau dalam beberapa buku disebut sebagai simpangan baku. Kemudian terdapat rentang antar kuartil atau interquartile range. Rumusnya sama untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk jangkauan diperoleh dengan rumus range sama dengan nilai maksimal atau nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian untuk simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan jumlah dari mutlak nilai tengah dikurang dengan mean masing-masing kelas mulai dari data pertama hingga data ke N dibagi dengan banyak data yaitu N. Untuk simpangan rata-rata ini biasanya di kelas cukup jarang digunakan. Kemudian untuk mencari variansi, kita akan gunakan rumus yaitu sigma kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat nilai tengah dikurangi nilai mean masing-masing kelas dari data pertama sampai data ke N dibagi dengan banyak data. Untuk mencari standar deviasi, kita akan menggunakan rumus sigma sama dengan akar dari jumlah kuadrat nilai tengah dikurang nilai mean masing-masing kelas dari data pertama sampai data ke N dibagi dengan banyak data, atau dengan kata lain, standar deviasi atau simpangan baku ini adalah akar dari nilai variansi. Kemudian, terdapat rentang antar kuartil atau interquartile range yang diperoleh dengan rumus interquartile range sama dengan kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Nah, sebenarnya kuartil ini merupakan salah satu rumus dalam ukuran letak data. Nah, apa itu kuartil? Jadi kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Misalnya, saya punya data sebesar 1 balok ini. Kemudian, saya bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jika data ini sebanyak 100%, maka kalau dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya sebesar 25%. Lalu, setiap 25% akan menjadi 1 kuartil, seperti yang digambarkan pada balok berwarna biru ini. Jadi di sini ada Q1 atau kuartil pertama atau 25% data pertama, kemudian ada Q2 atau kuartil kedua atau nilai tengah yang disebut juga dengan median. Kemudian terdapat di sini ada kuartil 3 atau Q3 yaitu 25% ketiga atau 75% data dari nilai terkecil. Kemudian di sini terdapat X maksimum atau nilai maksimum atau kuartil keempat. Untuk data tunggal, apabila kita ingin mencari kuartil, maka perlu kita perhatikan banyak datanya ganjil atau genap. Untuk banyak data ganjil, maka rumus kuartilnya menggunakan rumus kuartil sama dengan I atau besar kuartil yang akan dicari dibagi dengan 4 karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar, kemudian dikalikan dengan banyak data ditambah 1. Sedangkan untuk data genap atau data dengan banyak data genap, maka rumusnya adalah kuartil sama dengan banyak kuartil dibagi 4 dikalikan dengan banyak data ditambah 2. Sedangkan untuk data kelompok, maka nilai kuartil dicari dengan titik bawah dari kelas kuartil yang akan dicari ditambahkan dengan besar kuartil dikalikan dengan banyak data yang ada dikurangkan dengan frekuensi kumulatif lalu dibagi dengan frekuensi kelas mengandung nilai kuartil yang dicari lalu dikalikan dengan P atau panjang kelas. Setelah didapatkan nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama, barulah kita bisa mencari nilai rentang antar kuartil atau interquartile range.
Untuk rumus desil dan persentil di sini biasanya kita belum menggunakan di kelas atau jarang digunakan. Langsung ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal untuk data tunggal. Contoh soalnya sama dengan contoh soal dalam ukuran pemusatan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu nilai UTS mahasiswa-mahasiswi di TPBZ. Lalu kita menentukan range simpangan rata-rata, variansi, standar deviasi, dan interquartile range. Langkah pertama yaitu kita harus mengurutkan data seperti ini. Lalu kita mencari nilai mean atau nilai rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data, diperoleh mean sebesar 68,9. Lalu kita menentukan range atau jangkauan datanya, yaitu data dengan nilai terbesar, yaitu 86, dikurangkan dengan data dengan nilai terkecil, yaitu 46. 86 dikurang 46 sama dengan 40. Lanjut, kita akan mencari simpangan rata-rata. Rumusnya adalah SR sama dengan jumlah mutlak nilai tengah dikurangi dengan nilai mean dari data pertama hingga data ke N dibagi dengan banyak data atau N. Karena ini data tunggal, maka kita hitungnya harus satu-satu. Misalnya nih, yang pertama data sebesar 46, maka 46 dikurangi dengan nilai meannya itu 68,9. Kemudian untuk data kedua yaitu 52 dikurang 68,9 dan begitu seterusnya sampai data terakhir yaitu 86 dikurang 68,9. Lalu dibagi dengan banyak data yaitu 10 data, maka diperoleh nilai 9,92 untuk simpangan rata-rata. Kemudian untuk mencari nilai variansi, rumusnya sigma kuadrat sama dengan jumlah kuadrat nilai tengah dikurang dengan nilai mean dari data pertama sampai data ke N, lalu dibagi dengan banyak data atau N. Karena ini data tunggal, maka kita harus tetap menghitungnya satu persatu. Untuk data pertama, di sini kuadrat dari 46 dikurang nilai mean yaitu 68,9. Untuk data kedua, 52 dikurang 68,9 kuadrat dan begitu juga sampai data terakhir yaitu 86 dikurang dengan 68,9 kuadrat. Kemudian diperoleh hasilnya untuk variansi sebesar 141,769. Lalu kita mencari nilai standar deviasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, standar deviasi adalah akar dari variansi. Maka di sini variansinya yaitu 141,769. Jika diakarkan, maka diperoleh hasil sebesar 11,9. Lalu, untuk mencari interquartile range pada data tunggal, maka kita perlu mengurutkan data. Setelah diurutkan, lalu kita mencari letak data pada kuartil pertama dan kuartil ketiga. Untuk mencari letak data pada kuartil pertama, menggunakan rumus 1/4 dikali N atau banyak data itu 10 ditambahkan dengan 2. Kenapa ditambah 2? Karena ini adalah data dengan banyak data genap. Jadi 1/4 ditambah 12. Maaf, 1/4 dikali dengan 12 adalah 3. Jadi kuartil pertama terdapat di data ketiga. Data ketiga adalah 63. Kemudian untuk kuartil ketiga diperoleh dengan 3/4 dikali dengan banyak data yaitu 10 ditambah dengan 2, 3/4 dikali 12 sama dengan 9. Maka kuartil ketiga terdapat pada data ke-9. Data ke-9-nya adalah nilai 80. Kemudian setelah mendapatkan nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama, barulah kita masukkan ke dalam rumus. Maka interquartile range yaitu 80 yaitu nilai dari kuartil ketiga dikurangkan dengan nilai dari kuartil pertama yaitu 63. Maka rentang antar kuartil atau interquartile range-nya adalah 17. Lanjut ke contoh soal untuk data kelompok.
Di sini kita menggunakan contoh soal yang sama dengan yang dibahas pada ukuran pemusatan data. Berikut ini adalah data tinggi badan mahasiswa-mahasiswi di TPBZ. Di soal sudah diberikan tabel berupa kolom data dan kolom frekuensi data. Untuk memudahkan pengerjaan, maka kita perlu menambahkan kolom nilai tengah atau XI, kemudian kolom FIXI atau hasil kali dari frekuensi dan nilai tengah masing-masing kelas, kemudian kolom nilai mutlak dari selisih nilai tengah atau XI dengan nilai mean atau X-bar. Lalu kolom jumlah dari mutlak nilai tengah dikurang dengan mean atau FI mutlak XI minus X-bar, lalu ditambahkan kolom nilai tengah dikurangi dengan mean kuadrat atau kuadrat XI minus X-bar, lalu ditambahkan kolom FI kuadrat XI minus X-bar atau jumlah dari nilai tengah dikurangi dengan nilai mean yang dikuadratkan pada masing-masing kelas. Setelah dibuat tabel seperti ini, maka kita tinggal memasukkan angka yang ada di baris jumlah di bawah ini. Untuk mencari simpangan rata-rata, di sini diperlukan jumlah dari mutlak nilai tengah dikurangi X-bar dari data pertama sampai data ke N yang dibagi dengan banyak data. Di kolom ini sudah kita cari, yaitu sebesar 434. Maka 434 dibagi dengan banyak datanya yaitu 100, maka diperoleh simpangan rata-rata sebesar 4,34. Kemudian untuk mencari nilai variansi, karena kita sudah memiliki nilai jumlah kuadrat dari nilai tengah dikurangi mean masing-masing kelas dari data pertama sampai data ke N, lalu dibagi dengan banyak data 100, yaitu jumlahnya di sini ada 3618,73. Kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita bagi 100, maka nilai variansinya adalah 36,1873. Kemudian di sini terdapat nilai standar deviasi, yaitu akar dari nilai variansi. Maka akar dari 3618,73 dibagi dengan banyak data itu 100, maka standar deviasinya adalah 6,0156. Untuk range-nya atau jangkauannya menggunakan rumus range sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nilai maksimum pada data ini adalah 184, kemudian dikurangkan dengan nilai minimumnya yaitu 150, maka jangkauan datanya adalah 34 data. Kemudian, untuk mencari rentang antar kuartil atau interquartile range pada data kelompok, yang pertama kita lakukan adalah mencari letak data kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil pertama, kita menggunakan rumus 1/4 dikali banyak data. 1/4 dikali 100 sama dengan 25, maka kuartil pertamanya terletak pada data ke-25. Data ke-25 terdapat pada kelas ke-3. Maka, untuk mencari nilainya, kita menggunakan titik bawah dari kelas ketiga yaitu 159,5. 159,5 ditambah dengan urutan datanya, yaitu 25, dikurang dengan frekuensi kumulatifnya, yaitu 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian kita bagi dengan frekuensi kelas yang mengandung nilai data ke-25 atau kuartil pertama, yaitu sebanyak 22 data. Maka 159,5 ditambah dengan dalam kurung 25 dikurang 10/22 dikali 5, maka kuartil pertama adalah 159,5 ditambah 3,4. Hasilnya adalah 162,9. Untuk data kuartil ketiga, kita mencari letaknya, yaitu dengan 3/4 dikalikan dengan banyak data, yaitu 100, maka
Data kuartil ketiga adalah data ke-75. Data ke-75 terdapat pada kelas ke-6, yaitu kita menggunakan titik bawahnya sebesar 169,5, kemudian ditambahkan dengan letak datanya itu 75, kemudian dikurangkan dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dari kelas-kelas sebelum kelas mengandung nilai kuartil ketiga ini adalah 3 ditambah 7, ditambah 22, ditambah 40, maka hasilnya adalah 72. Jadi 75 dikurang 72 per banyak data di kelas kuartil ketiga yaitu 18, lalu dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5. Maka kuartil ketiganya adalah 169,5 ditambah dengan 0,83, hasilnya adalah 170,33. Maka setelah ditemukan nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga, lalu kita cari selisihnya. Jadi interkuartil range-nya adalah kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama sama dengan 170,33 dikurang 162,9, hasilnya adalah 7,43. Terima kasih sudah menyimak materi bab 1 pada pengantar metode statistik yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini.